Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 6F yang berbahagia. Pada kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Nurman Abdul Solikin, Eni Khusmiarni, Arvinda Wiyaswandani, dan Rizky Wahyu Agustina akan mempresentasikan mengenai tentang analisis regresi berganda pada mata kuliah ekonometrika. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama yaitu arti dan model regresi berganda, yang kedua asumsi model regresi berganda, ketiga penafsiran persamaan regresi berganda, dan yang keempat arti dan pendugaan koefisien regresi parsial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai yang pertama, yaitu arti dan model regresi berganda. Nah, pada model regresi, dua variabel yang sudah kita pelajari seringkali itu tidak mencukupi, teman-teman. Misalnya pada kasus pendapatan, biasanya kita asumsikan bahwa seringkali hanya dipengaruhi oleh hanya mempengaruhi variabel konsumsi. Padahal teori ekonometri atau teori ekonomi tidak sederhana itu, karena di samping pendapatan, sejumlah variabel lain juga ikut mempengaruhi belanja konsumsi, misalnya kekayaan konsumen dan jumlah keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan model regresi berganda, yaitu suatu model di mana variabel tak bebas tergantung pada dua atau lebih variabel yang bebas. Model regresi yang paling sederhana adalah regresi 3 variabel terdiri dari satu variabel tak bebas dan dua variabel bebas. Cara untuk menuliskan persamaan regresi linear berganda antara lain. Untuk rumus populasinya, YI sama dengan B ditambah B1X1I ditambah B2X2I, B ditambah B3X3I sampai ditambah BK KI ditambah epsilon I. Pada rumus sampel, yaitu YI ditambah B kecil ditambah B kecil I X 1I ditambah B kecil 2 X 2I ditambah, mohon maaf itu ada sedikit typo ya, harusnya B kecil X 3I ditambah sampai B kecil K X KI ditambah epsilon I. Kedua persamaan di atas masing-masing terdiri dari satu variabel tak bebas, dan variabel itu yaitu variabel Y, dan K-1 variabel X yaitu X2, X3 sampai dengan X. Jadi jumlah total variabelnya adalah 1 ditambah K-1 sama dengan K variabel. Regresi populasi dan sampel untuk model regresi dengan 3 variabel, berarti K-nya itu sama dengan 3, yaitu satu variabel tak bebas YI dan dua variabel bebas yaitu X2 dan X3, dapat ditulis sebagai berikut. Nah, untuk rumus populasinya, YI sama dengan B ditambah B1X1I ditambah B2X2I ditambah B3X3I tambah epsilon I. Untuk sampel, YI sama dengan tambah B1X1I, B-nya kecil, ditambah B2X2I ditambah B3X3I tambah epsilon I. Untuk rumus Y-topinya, itu Y-topi I sama dengan B ditambah B1X1I ditambah B2 ditambah X2I ditambah B3X3I ditambah epsilon I ditambah epsilon I, dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N, dan epsilon I yaitu YI dikurangi Y-topi I sebagai perdugaan kesalahan pengganggu. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam menjelaskan pengertian masing-masing koefisien regresi parsial, model regresi di atas ditulis dengan notasi yang sedikit berbeda, yang pertama kali dikemukakan oleh G. Uyule sebagai berikut. Populasi YI sama dengan B1.23 ditambah B12 ditambah B12.3 X2I ditambah B13.2 X3I tambah epsilon I. Untuk rumus sampelnya, YI sama dengan B1.23 ditambah B12.3 X2I ditambah B13 X2
B13.2X3I ditambah epsilon I. Untuk B-nya B kecil ya. Nah, untuk Y atau BI sama dengan B1.23 tambah B12.3X2I ditambah B13.2X3I. Nah, indeks pada variabel memiliki dua indeks, bukan jenis variabel. Indeks kedua menunjukkan nilai observasi yang keberapa dari suatu variabel tertentu. Indeks pada koefisien memiliki 3 indeks dengan angka sebelah kiri tanda titik disebut indeks utama, sedangkan yang di sebelah kanan tanda disebut indeks sekunder. Indeks sekunder yang pertama selalu menunjukkan variabel tak bebas Y. Yang kedua, indeks utama yang kedua menunjukkan variabel bebas di mana koefisien regresi terkait. Yang ketiga, indeks sekunder menunjukkan variabel bebas lain mana saja yang tercakup dalam model. Untuk yang selanjutnya, B. Asumsi model berganda. Pada hakikatnya, asumsi yang digunakan dalam model regresi berganda sama dengan asumsi dalam model regresi sederhana. Hanya saja dalam model regresi berganda ditambahkan satu asumsi tentang multikolinearitas. Secara lengkap, asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam model regresi berganda adalah yang pertama, ekspektasi epsilon I sama dengan 0 untuk setiap I. Yang kedua, covariance epsilon I, epsilon J sama dengan 0, dengan I tidak sama dengan J. Asumsi ini dikenal sebagai asumsi tidak adanya korelasi beruntun atau tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, varians epsilon I sama dengan sigma kuadrat untuk setiap I. Asumsi ini dikenal sebagai asumsi homoskedastisitas atau varians sama. Yang keempat, covariance epsilon X2I sama dengan covariance epsilon I dengan X3I sama dengan 0. Artinya, kesalahan pengganggu epsilon I dan variabel bebas X tidak berkorelasi. Tidak ada multikolinearitas atau multikolinearity, yang berarti tidak terdapat hubungan linearitas yang pasti di antara variabel bebas. Selanjutnya yang C, penafsiran persamaan regresi berganda. Perhatikan persamaan regresi berganda berikut ini. YI sama dengan B1.23 ditambah B12.3 X2I ditambah B13.2 ditambah X3I epsilon I. Sebagai akibat dari asumsi 1, yaitu ekspektasi epsilon I sama dengan 0, maka nilai harapan bersyarat conditional expectation terhadap Y adalah ekspektasi YI bersyarat X2, X2 sama dengan B1.23 ditambah B12.3 X2I ditambah B13.2 X3I ditambah epsilon I. Di situ ada persamaan 7.13. Nah, persamaan 7.13 ini merupakan rata-rata atau nilai harapan bersyarat dari Y dengan syarat nilai X2 dan X3I tetap atau diketahui. Jadi, seperti halnya dalam analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda merupakan analisis regresi bersyarat yang akan menghasilkan nilai rata-rata Y untuk nilai-nilai variabel X yang tetap atau diketahui. Selanjutnya adalah arti dan pendugaan koefisien regresi parsial. Tujuan utama dalam analisis regresi berganda ialah
menduga fungsi regresi populasi atas dasar fungsi regresi sampel dengan mencari nilai-nilai dari B kecil 1.23, B kecil 12.3, dan B kecil 13.2 sebagai pemerkira dari B kapital 1.23, B kapital 12.3, dan B kapital 13.2, sehingga persamaan regresi berganda didapatkan dengan Y sama dengan B kecil 1.23 ditambah B kecil 12.3 dikali X2 ditambah B kecil 13.2 dikali dengan X3, di mana untuk Y sama dengan variabel terikat, sedangkan X sama dengan variabel bebas. Kemudian untuk B1.23 merupakan nilai pendugaan rata-rata Y jika X2 sama dengan X3 sama dengan 0. Kemudian untuk B12.3 merupakan besar kenaikan atau penurunan Y dalam satuan jika X2 berubah satu satuan, sedangkan X3 tetap atau konstan. Dan untuk B13.2 merupakan besar kenaikan atau penurunan Y dalam satuan jika X3 berubah satu satuan, sedangkan X2 tetap atau konstan. Kemudian, untuk mendapatkan nilai koefisien regresi parsial, digunakan metode kuadrat terkecil atau OLS. Metode ini dilakukan dengan pemilihan parameter yang tidak diketahui, sehingga jumlah kuadrat kesalahan pengganggu atau residual sum of square, yakni sigma EI kuadrat sama dengan minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari turunan parsial dari sigma EI kuadrat secara berturut-turut terhadap B1.23, B1.23, dan B1.3.2. Kemudian, menyamakannya dengan 0, sehingga akan diperoleh persamaan normalnya sebagai berikut. Yang pertama, N dikali B1.23 ditambah B12.3 dikali sigma X2I ditambah B13.2 dikali sigma X3I sama dengan YI. Kemudian yang kedua, B1.23 dikali sigma X2I ditambah B12.3 dikali sigma X2I dikali X2I ditambah B13.2 dikali sigma X3I dikali X2I sama dengan sigma X2I YI. Kemudian yang ketiga, B1.23 dikali sigma X3I ditambah B12.3 dikali sigma X2I dikali X3I ditambah B13.2 dikali sigma X3I dikali X3I sama dengan sigma X3I dikali YI. Sehingga dari persamaan sebelumnya, jika dibagi dengan N, maka akan diperoleh rumus dari B1.23. Rumusnya adalah B1.23 sama dengan YI bar dikurangi B12.3 dikali dengan X2 bar dikurangi dengan B13.2 dikali dengan X3 bar. Kemudian untuk B1.3 dan B13.2 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, untuk B12.3 sama dengan dalam kurung sigma X2I dikali YI dikalikan dengan dalam kurung sigma X3I kuadrat dikurangi dengan dalam kurung sigma X3I dikali YI dikalikan dengan dalam kurung sigma X2I dikali dengan X3I per dalam kurung sigma X2I kuadrat dikalikan dengan dalam kurung sigma X3I kuadrat dikurangi dengan dalam kurung sigma X2I dikali dengan X3I yang dikuadratkan. Kemudian yang kedua, untuk B13.2 sama dengan dalam kurung sigma X3I dikali YI dikalikan dengan dalam kurung sigma X2I kuadrat dikurangi dengan dalam kurung sigma X2I dikali YI dikalikan dengan dalam kurung sigma X2I dikali dengan X3I dibagi dengan dalam kurung sigma X2I kuadrat dikali dengan dalam kurung sigma X3I kuadrat
dikurangi dengan dalam kurung sigma X2I dikali X3I yang dikuadratkan, di mana untuk X kecil 2I sama dengan X2I bar dikurangi X2 bar. Sedangkan untuk X3I, untuk X-nya yang kecil sama dengan X3I bar dikurangi X3 bar. Dan untuk Y kecil I sama dengan YI bar dikurangi dengan Y bar. Dari pendugaan itu dapat dibuat garis regresi bergandanya. Garis regresi yang diperoleh memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, garis tersebut akan melalui titik koordinat rata-rata X bar, X2 bar, X3 bar. Hal ini dikarenakan Y bar sama dengan B1.23 ditambah B12.3 dikali X2 bar ditambah dengan B13.2 dikali dengan X3 bar. Kemudian yang kedua, nilai rata-rata Y yang diduga sama dengan nilai rata-rata Y yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, nilai rata-rata kesalahan pengganggu sama dengan 0 atau dapat dituliskan dengan sigma EI sama dengan 0 atau EI sama dengan 0. Selanjutnya yang keempat, nilai rata-rata kesalahan pengganggu tidak berkorelasi dengan Y duga, yaitu sigma EI dikali dengan Y I topi sama dengan 0. Kemudian yang kelima, nilai rata-rata kesalahan pengganggu tidak berkorelasi dengan X2 dan X3, yaitu sigma EI dikali X2I sama dengan sigma EI dikali dengan X3I sama dengan 0. Kemudian yang keenam, untuk keperluan pengujian hipotesis dibuat asumsi bahwa epsilon I mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Dengan asumsi ini, penduga B1.23, B12.3, dan B13.2 juga mengikuti distribusi normal dengan rata-rata berturut-turut sama dengan B kapital 1.23, B kapital 1.2.3, dan B kapital 1.3.2 dengan varian sigma kuadrat. Kemudian yang ketujuh, untuk N dikurangi 3 dikali dengan SE kuadrat per sigma kuadrat akan mengikuti distribusi chi-square X kuadrat dengan derajat bebas N dikurangi 3. Kemudian yang kedelapan, dengan asumsi kenormalan penduga atau OLS dan ML akan diperoleh koefisien regresi yang identik berapapun jumlah variabelnya. Sekian pemaparan materi untuk analisis regresi berganda dari kelompok 10. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.